Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafa Rahmawan Rahmat dengan NIM 07332312. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah manajemen tambang dengan kode mata kuliah MTT 6211, manajemen pertambangan dalam lingkup eksplorasi di PT Bintang Mandiri Perkasa Dri. Oke. Kegiatan yang saya lakukan selama di magang di PT Bintang Mandiri Perkasa Drill untuk manajemen itu terbagi menjadi 4 poin, yaitu finance and cash, general administration, administrasi sumber daya dan pelaporan, kemudian ada distribusi material dan suku cadang. Nah, eh, pengertian dari manajemen tambang. Manajemen tambang merupakan proses pengelolaan kegiatan pertambangan yang meliputi perencanaan, pengoperasi, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan. Tujuannya agar kegiatan operasional tambang berjalan jadi efektif dan efisien. Kemudian pekerjaan yang berkaitan dengan magang dalam kegiatan kerja praktik saya itu bekerja pada administrasi operasional, pengelolaan logistik, pengendalian material, dan pengelolaan kegiatan pengeboran. Kegiatan ini merupakan bagian dari manajemen operasional pertambangan. Kemudian, yang pertama ada administrasi keuangan di site. Kegiatan yang dilakukan yaitu penyusun laporan pengeluaran, pembuatan laporan kas, melampirkan bukti transaksi. Bukti transaksi itu bisa berupa bond, invoice, dan cash recap. Dalam kegiatan ini, saya biasanya untuk administrasi keuangan site, saya berfokus kepada pengeluaran dan pemasukan daripada selama 2 minggu. Mengapa demikian? Karena pelaporan yang saya lakukan kepada HO atau Heart Office dilakukan setiap 2 minggu sekali. Pelaporan keuangan ini biasanya juga ditujukan untuk membuktikan bagaimana uh, keluar masuk dana keuangan atau keuangan di perusahaan itu berjalan dengan baik dan tidak ada kendala apapun. Nah, kemudian pelampiran invoice itu, pelampiran dokumen biasanya kami membuat suatu bentuk seperti nota yang sudah disesuaikan dengan apa yang dari HO. Nah, di dalam nota tersebut kemudian dilampirkan bond, invoice, cash recap, dan lain-lainnya. Biasanya juga di situ kami menjelaskan beberapa kriteria yang dikeluarkan atau keuangan yang dikeluarkan selama kegiatan atau administrasi keuangan selama 2 minggu tersebut. Dan kemudian kami akan melaporkan ketika kami mengajukan budget request yang dilakukan juga setiap 2 minggu sekali tersebut. Nah, kemudian laporan pengeluaran operasional. Sama seperti tadi, laporan pengeluaran dibuat untuk mengontrol pengeluaran dana operasional, memastikan pengeluaran sesuai kebutuhan dan mendukung kegiatan operasional pengeboran. Nah, kemudian ada perencanaan pengeluaran mingguan. Perencanaan dilakukan untuk yang pertama, yang tadi saya bilang kenapa di sini ada perencanaan. Karena kami akan membuat yang namanya budget request. Budget request itu yang utama adalah 4 ini. Pertama adalah crew shifting, karena kami memanfaatkan atau memberdayakan masyarakat lokal dengan kriteria pembayaran tertentu atau sesuai dengan proposal yang kami ajukan kepada pemilik IUP. Nah, maka kami menghitung berapa jumlah pekerja lokal yang kiranya itu ada di dalam 1 minggu tersebut. Dalam waktu 2 minggu tersebut.
Seperti untuk karena kami bekerja pada atau change shift di 2 minggu sekali, maka untuk yang bekerja pada malam hari itu dihitung menjadi maka dihitung menjadi 14 hari kerja, sedangkan untuk yang day shift itu atau di shift siang itu hanya dihitung menjadi 13 hari kerja saja. Maka kami akan mencatat berapa jumlah pegawai yang akan masuk pada day shift dan night shift untuk kami datanya akan shifting tersebut untuk membuat budget request. Kemudian ada belanja rutinan. Belanja ini bisa banyak hal, bisa kebutuhan dapur daripada mes seperti pada umumnya gula dan sebagainya, keperluan konsumsi, kemudian juga ada keperluan pendukung seperti peralatan mandi, sabun dan sabun cuci dan sebagainya. Karena kebetulan kami menyewa orang yang membantu bersih-bersih dan keperluan rumah lainnya untuk membantu di mes kami. Kemudian ada cash advance. Nah, biasanya kami untuk ke beberapa kondisi tertentu saat kami tidak bisa menerbangkan pegawai dari kota terdekat yang di Kota Masamba atau Kecamatan Masamba untuk ke posisi kami yang ada di Rampi, kami memanfaatkan ojek. Ya. Untuk ojek ini sendiri kami biasanya dihargai dengan harga 1 juta per orang. Nah, cash advance ini biasanya kami mengira siapa saja pegawai yang akan datang dan yang akan pulang pada periode 2 minggu tersebut. Jika ada 7 orang yang pulang dan berangkat, maka kami harus menyiapkan kiranya 7 juta untuk ojek saja. Beda dengan kalau bisa menggunakan pesawat. Kalau dengan pesawat, biasanya kami tidak melimpahkan pembayaran ini. Karena biasanya akan dibayarkan langsung dari HO atau diberikan ongkos langsung dari HO atau head office. Kemudian pengeluaran operasional lainnya. Ini banyak sekali karena keperluan suku cadang terkadang tidak semuanya dapat terpenuhi oleh mes atau oleh tim logistik. Nah, mengapa demikian? Karena ada beberapa part-part kecil seperti baut dan sebagainya yang kita beli di lokasi. Karena di lokasi juga kebetulan ada desa dan desanya juga ada eh, seperti toko material seperti itu. Nah, kemudian banyak juga kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti kebutuhan membeli bahan bakar karena stok kita mendadak atau sangat dibutuhkan, maka kita akan membelinya di sekitaran walaupun dengan harga yang mungkin tidak masuk di budget request tersebut. Makanya pengelolaan operasional lainnya terkadang kita siapkan untuk kondisi-kondisi tertentu seperti kondisi darurat dan sebagainya. Nah, tujuannya juga untuk mengontrol kebutuhan dan biaya operasional. Kita harus harus memahami bahwasannya pengontrolan dana tersebut sangat diperlukan karena keuangan, karena ada adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban kepada perusahaan. Kemudian, pengelolaan data tenaga kerja. Saya sendiri, khususnya saya berposisi pada bagian staf logistik, administrasi, dan SPV itu adalah jabatan daripada atasan saya dan saya kemudian stafnya. Jadi salah satu kegiatan saya adalah menginput data pekerja, menginput data kru lokal, menginput data staff, menginput data ekspat, umum perusahaan. Untuk pekerja atau staf kami, pekerja secara umum yang bekerja di lapangan, tentu saja kami mendata semuanya karena kami harus menjamin bagaimana keselamatan mereka selama di lapangan, apakah ada kendala ataukah ada yang sakit dan sebagainya. Kami harus mendata dengan baik dan kebetulan kami juga menyelenggarakan jaminan kesehatan
yang secara umum diadakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian juga pekerja lokal kami jamin keselamatan nyawanya, walaupun secara dasar kami melakukan hal tersebut karena merupakan kewajiban kami sebagai pihak kedua perusahaan yang tempat mereka bekerja, walaupun mereka adalah kru lokal atau lokal kru yang kami ambil dari program keberlanjutan, yakni mereka ada di ring 1, 2, dan 3, yang berupa ring 1 adalah desa kami, tempat kami, kemudian ring 2 adalah desa sekitar, ada 4 desa kalau saya tidak salah, dan dalam bentuk satu kecamatan yang sama karena hanya ada 5 desa di kecamatan itu, dan sekitarnya adalah orang-orang dari Luwu Utara atau dari Kabupaten Luwu Utara. Nah, kemudian ada ekspatriat. Biasanya kami ada beberapa kali tamu yang berkunjung dari HO, kemudian juga ada dari perusahaan penyedia alat kami, karena kami ada juga alat-alat tertentu yang kami gunakan seperti kamera untuk melakukan pengukuran azimut dan sebagainya. Kami kedatangan langsung untuk pengoperasian alat-alat tersebut. Maka kami melakukan hal tersebut. Kemudian data juga digunakan untuk pengelolaan sumber daya. Nah, kemudian ada time sheet dan measure kegiatan yang dilakukan, pusat pekerjaan, perhitungan jam kerja, dan melaporan kepada klien. Tujuannya untuk memonitoring produktivitas pekerjaan. Nah, saya itu salah satunya bekerja pada bidang pelaporan. Pelaporan khususnya adalah di DDR atau Daily Drilling Report. Maka sebab dari itu saya harus melaporkan umumnya setiap hari Senin kepada klien kami, yaitu konsultan geologi. Kami harus melaporkan input time sheet pekerjaan kami, yaitu berapa jumlah jam kerja kami dalam DDR atau Daily Drilling Report, yang isinya tidak hanya berupa data meteran daripada kelajuan pengeboran, melainkan juga isi-isi daripada kegiatan pengeboran itu sendiri. Mengapa demikian? Karena kami harus menyesuaikan dengan apa yang sudah ditargetkan. Target kami pada proyek ini adalah 15 meter selama 2 shift. Maka sebab itu dapat diartikan bahwa setiap shiftnya kami harus mendapatkan 8 meter untuk mencapai target yang sudah ditentukan. Kemudian kita akan melaporkan ke klien. Kemudian ada laporan kegiatan pengeboran yang tadi saya bilang ini daily drilling report. Itu laporan daily drilling report itu terbagi menjadi 2, yakni daily drilling report yang akan kami laporkan ke klien, dan yang kedua adalah daily drilling ini lupa saya cantumkan dalam bentuk WA. Yang dalam bentuk WA saya harus laporkan setiap hari sebelum jam 6 pagi, yang saya akan laporkan langsung ke HO. Saya akan laporkan ke manajer operasional. Mengapa demikian? Karena sebagai bentuk controller dari manajer operasional atau dari head office yang akan memonitoring kami dari Jakarta. Nah, sedangkan untuk drilling report yang satu lagi kami buat juga setiap hari dan dilampirkan atau dilaporkan kemudian di hari Senin. Dan kemudian ada laporan mingguan pengeboran. Laporan ini sebetulnya dibuat bentuk summary. Ini ada yang bulanan sebetulnya, tapi secara umum dibuat setiap minggu. Itu akan menjadi bahan tagihan pembayaran untuk klien kami. Laporan ini akan dikirim ke kantor pusat dan klien. Kemudian ada fungsi laporan operasional. Laporan operasional berfungsi untuk 1, monitoring kegiatan pengeboran, mengevaluasi kinerja operasional, dokumentasi kegiatan lapangan. Yang seperti saya bilang tadi,
HO atau yang umumnya akan memonitor kami dari jauh adalah manajer operasional. Secara umum juga general manager, beliau akan menyampaikan apa yang sedang terjadi, apakah proses kami tersebut sesuai dengan apa yang kaidah-kaidah yang sudah disampaikan. Maka saya harus melaporkan hal tersebut setiap pagi karena dalam bentuk tulisan dan dalam bentuk keterangan apa yang sedang terjadi, mengapa, bagaimana tidak terjadinya, jika tidak terjadinya kemajuan pengeboran. Apakah ada terjadi kerusakan alat, apakah ada kendala tertentu, dan sebagainya. Nah, kemudian dalam bentuk dokumentasi, untuk kami sendiri, laporan yang kami terima dari lapangan berupa foto, yakni foto dokumentasi dari kegiatan apa saja, kiranya apa yang mengurangi proses pengeboran tersebut, maka kami akan tahu dan kami akan laporkan ke HO dan menjadi alasan tadi sebagai monitoring mengapa terjadi perlambatan operasional pada shift tersebut. Kemudian ada pengelolaan logistik. Karena kebetulan saya di staf logistik, itu ada ada tiga utama, yaitu penerimaan barang, pengiriman barang, pemeriksaan delivery order. Sebetulnya ada lagi satu lagi, tapi saya ini lupa tulis, yaitu material request. Jadi kami akan memberikan request kepada HO, khususnya di tim purchasing atau purchasing, apa-apa saja yang kami butuhkan di lapangan. Part apa saja yang kami butuhkan, kami akan berkomunikasi kepada tim mekanik, apa saja yang mereka butuhkan, atau tim driller, apa saja yang mereka butuhkan. Khususnya untuk tim mekanik, kami akan berkoordinasi untuk part-part khususnya untuk engine, alat, mesin, dan kebutuhan tertentu. Sedangkan untuk driller, kami akan berfokus kepada kebutuhan daripada barel, khususnya adalah bit, trimmer, dan komponen utama lainnya. Nah, kemudian kami akan dikirimkan barang. Pengiriman barang tersebut harus kami tetap kontrol karena barang tersebut akan dikirim langsung dari Jakarta. Dari Jakarta kemudian akan dikirimkan langsung ke Makassar, Makassar ke Masamba, dan dari Masamba kami akan kirimkan melalui opsi 2 jalur, yakni jalur darat dan jalur udara. Nah, kemudian baru penerimaan barang. Di penerimaan barang ini, kami bisa juga melakukan yang tadi seperti di awal, melakukan pembayaran untuk ongkos. Nah, ongkosnya itu bisa bermacam-macam, tergantung daripada berat atau dimensi daripada alat atau barang yang kami kirim. Kemudian ada pemeriksaan delivery order atau DO. DO ini adalah surat lampiran yang disampaikan oleh HO yang akan meliputi atau surat keterangan jalan dari HO untuk barang-barang yang dititipkan atau dikirim dari Jakarta. Biasanya DO atau delivery order ini bersinambungan dengan MR atau material request. Nah, MR tersebut harus kebanyakan kami akan memberikan keterangan bahwasannya apakah part ini statusnya top urgent, atau low, untuk mengetahui bahwasannya memberikan tanda kepada HO atau tim purchasing yang ada di HO Jakarta bahwa betul-betul kami membutuhkan alat ini, dan jika alat ini tidak dikirimkan maka bisa berdampak berupa pemberhentian operasional pada salah satu di antara 3 rig yang tersedia, atau bisa jadi untuk alat-alat tertentu yang berkaitan dengan barel pengeboran itu bisa mengakibatkan pemberhentian atau kegagalan pada saat pengeboran, di mana core yang kita ambil bisa dapat kegagalan atau kerusakan pada saat kegiatan pengeboran tersebut. Nah, hal ini juga untuk memastikan semua kebutuhan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kemudian ada distribusi material. Nah, untuk material ini, secara tadi kami membaginya lagi menjadi 3, yakni material mat, spare part, dan bahan bakar. Untuk yang spare part seperti yang di awal tadi,
Kemudian untuk mat, kebetulan saat sebelum saya pulang, saya dengan kepala logistik itu sedang seperti mengaudit pemakaian mat atau bahan lumpur pengeboran. Karena kami harus mengirimkan yang baru, dan setelah saya pulang, kalau tidak salah, 2 atau 3 minggu kemudian kami ada pengiriman eh, satu peti kemas komponen mat menjadi 2 gelombang, gelombang pertama dan gelombang kedua. Material mat ini apa? Mat ini adalah salah satu tonggak utama daripada pengeboran kami. Maka sebab dari itu, karena jarak kami sangat jauh dan butuhkan proses yang sangat lama pada saat pengiriman, karena pengiriman logistik melalui jalur darat dan melalui kendaraan roda 4 itu membutuhkan waktu 7 sampai 14 hari pengiriman melalui jalur darat. Kemudian ada bahan bakar. Untuk bahan bakar sendiri, kami untuk bahan bakar diesel atau solar, kami disediakan dari pemilik IUP. Kami bekerja sama untuk penyediaan daripada bahan bakar atau BBM. Sedangkan untuk bahan bakar bensin, kami memanfaatkan dari pembelian bahan bakar non subsidi yang ada di kota terdekat yang kami kirimkan melalui jalur darat melalui kendaraan roda 2. Kemudian didistribusikan dilakukan untuk mendukung kegiatan pengeboran. Nah, kemudian ada pengecekan kesediaan material dilakukan bersama site supervisor dan storeman. Nah, kepala logistik saya khususnya, beliau juga yang melakukan biasanya pengecekan dan secara langsung juga bekerja sama dengan supervisor. Maka biasanya setiap beliau ataupun saya ke lapangan, biasanya akan ada banyak sekali alat-alat yang harus kami pesan ke HO atau dibuatkan MR. Biasanya MR ini juga kami buatkan setiap minggu. Mengapa demikian? Karena kebutuhan itu terkadang sangat mendesak, terkadang juga kami stok yang masih ada dan tiba-tiba kebutuhan tersebut mendesak untuk tiga alat dan ketersediaan kami sudah tidak ada. Mengapa demikian? Karena lagi-lagi pengiriman barang dari Masamba ke site kami cukup sulit walaupun ada jalur udara, karena beberapa material atau alat atau spare part tidak dapat dikirimkan melalui jalur udara. Nah, kemudian ada pemeriksaan. Kemudian di sini ada pemeriksaan stok material. Saya harus mengecek bagaimana kondisi daripada mat. Karena mat biasanya kami menyimpan beberapa puluh palet yang terdiri dari satu palet itu kalau tidak salah 20-an sak atau 36 sak. Kami harus mengecek karena jika eh, gel tersebut atau komponen daripada mat tersebut eh, terkena air hujan, maka akan mengakibatkan kerusakan atau penurunan eh, kualitas daripada mat tersebut. Kemudian ada stok dan kondisi material. Kemudian ada permintaan material yang tadi saya bilang MR. Nah, permintaan material dilakukan berdasarkan ketersediaan material dan kebutuhan operasional. Kemudian dokumentasi pengiriman barang ini sangat DO dan dokumentasi pengiriman, karena kami selalu meminta dokumentasi biasanya di Bandara Sultan Hasanuddin di tempat penerimaan daripada barang-barang tersebut. Kemudian ada mobilisasi dan demobilisasi, pengiriman peralatan dan pengiriman material, dokumentasi dikirim ke kantor pusat untuk proses administrasi. Kemudian ada hubungan dengan manajemen tambang, kegiatan pekerjaan praktik berkaitan dengan manajemen operasional, manajemen logistik, manajemen keuangan, dan manajemen tenaga kerja. Semua kegiatan ini mendukung operasional pertambangan dan sangat mendukung operasional pertambangan. Mengapa demikian? Karena salah satu di antara 4 komponen tersebut, jika mengalami kendala, biasanya operasional dapat berhenti. Karena saya terakhir di tanggal 11 November 2025, itu
terjadi kendala, yakni terjadinya perang adat, dan di 2 minggu sebelumnya itu terjadi demo yang dilakukan oleh pekerja kami. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap gaji mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Padahal pekerjaan mereka itu sudah disesuaikan dengan apa yang di dalam proposal permohonan pekerjaan CSR kami yang disampaikan melalui PT Bintang Mandiri Perkasa kepada pemilik IUP. Kemudian juga ada di bagian manajemen logistik, yakni adalah ketika pengiriman alat atau material hanya dapat dikirimkan melalui jalur darat dan kondisi cuaca yang cukup tidak membaik, maka dengan itu semua pengiriman barang ataupun juga parts ataupun BBM dan sebagainya mengalami perlambatan pengiriman. Jika terjadi hal tersebut, biasanya ada beberapa alat ataupun beberapa barang yang akan mengalami atau pengurangan daya kerja. Mengapa demikian? Karena kegiatan tersebut harus saling mendukung dalam proses tersebut. Kemudian juga ada manajemen keuangan. Mengapa manajemen keuangan sangat penting? Karena kami harus memberikan makan kepada pekerja kami yang ada di site atau yang sedang onsite. Mengapa demikian? Karena manajemen keuangan, jika kami melakukan kesalahan pada saat membuat budget request, maka hal yang terjadi adalah kami kekurangan cash pada saat 2 minggu tersebut, karena budget request hanya dilampirkan atau disampaikan per 2 minggu sekali, yakni di minggu pertama dan minggu kedua, pada minggu keempat bulan terakhir dan minggu kedua pada pertengahan bulan, untuk memenuhi kebutuhan di awal bulan, 2 minggu awal bulan dan 2 minggu di akhir bulan. Kemudian ada di manajemen tenaga kerja. Manajemen tenaga kerja ini utamanya adalah manajemen pada saat kegiatan operasional, di mana pekerja lokal ataupun pekerja dari kantor itu disesuaikan dengan yang sedang ada dan yang akan mau cuti. Karena apa? Karena untuk pekerja lokal dengan ring yang berada di ring 3, itu juga kami memberikan kesempatan mereka untuk pulang ke rumahnya dengan ketentuan perjanjian waktu tertentu. Sama seperti dengan pegawai kami yang mayoritinya berdatangan dari atau diarahkan dari kantor pusat. Semua kegiatan ini sangat mendukung dari operasional pertambangan. Kesimpulannya, kegiatan selama kerja praktik menunjukkan bahwasannya manajemen pertambangan berdasarkan kepentingan dalam operasional tambang, administrasi logistik, pengelolaan tenaga kerja merupakan bagian dari manajemen tambang. Pengelolaan yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan kelancaran operasional pertambangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum.